Oke, bertemu kembali dengan saya Bang Rusman. Hari ini pada pertemuan statistika kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mencari unsur-unsur statistika, ya, yaitu mean atau rata-rata. Yang kedua adalah kuartil, lalu yang ketiga nanti kita mau mencari modus. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk penyajian data dalam statistika itu ada data tunggal atau data sederhana, ada data yang berkelompok atau berfrekuensi, dan juga data yang berdistribusi frekuensi. Ya, nah, jadi kita mulai dari yang pertama itu tentang mean atau rata-rata. Jadi mencari mean kalau data tunggal itu adalah jumlah semua X-nya lalu dibagi dengan banyak datanya. Kalau bisa kita tuliskan sigma Xn dibagi dengan N. Ya, itu mencari rata-rata. Untuk yang berkelompok tentu kita kali dengan frekuensinya dulu, nanti datanya. Jadi sigma F kali X dibagi dengan sigma F-nya, jumlah frekuensi. Nah, nanti kalau data yang distribusi juga sama, kita tinggal cari titik tengahnya, ya. Jadi ada beberapa cara nanti dalam mencari rata-rata. Kalau ini yang menggunakan titik tengah, bisa juga nanti pakai rata setara, bisa juga nanti pakai pengkodian, ya, kode yang siswa hasilnya akan sama, metodenya saja yang berbeda. Itu untuk rata-rata. Nah, yang kedua, kuartil. Jadi kuartil ini kan eh, sekumpulan data yang membagi kelompok data itu menjadi 4 bagian yang sama, ya, ukurannya. Makanya namanya kuart, ya. Jadi ada juga yang membagi 10, itu desil. Ada yang membagi 100, itu namanya persentil. Jadi kita mau lihat tentang kuartil. Menentukan kuartil, maka kita harus perhatikan datanya. Jadi nanti kita bagi dua, ada data ganjil dan ada data genap, ya. Nah, di sini sudah Bang tuliskan, ya, untuk mencari kuartilnya. Kalau data n tambah satunya sebagai 4, maka ini yang kita gunakan mencari kuartil 1. Median itu kan kuartil 2 sebenarnya, cuma jarang disebutkan kuartil 2, ya. Langsung dia sebagai nilai tengah. Nah, ini untuk mencari kuartil 3. Ingat, kuartil 1 tambah lainnya kuartil bawah, kalau ketiga itu kuartil atas, ya. Nah, kalau yang tambah satunya tidak harus sebagai 4, ini mencari kuartil 1, ini mencari mediannya, kemudian ini mencari kuartil yang ketiga. Nah, terus untuk data genap, kalau habis dibagi 4, ini kita gunakan. Jadi tinggal gunakan rumusnya. Ini kapan kita gunakan sebenarnya? Kalau datanya banyak. Kalau sedikit, ya tinggal kita pilih-pilih saja. Yang mana yang itu. Terus nanti yang kiri dan tengah itu kita bagi dua lagi. Kalau datanya sedikit, ya. Kalau datanya banyak, kita boleh gunakan. Kemudian untuk yang N tidak habis dibagi 4, ini kita gunakan data-datanya. Nah, nanti ada satu lagi, ya, di dalam kuartil itu namanya disebut dengan simpangan kuartil atau QD. Simbol QD itu, ya, QD itu setengah dari kuartil 3 kurang kuartil bawah, ya. Oke, itu dulu kira-kira penjelasan tentang kuartil. Nah, bagaimana kalau datanya misalnya berdistribusi kelompok? Jadi kalau berdistribusi kelompok, mencari kuartil ini bisa kita cari rumus seperti ini. Kuartil bagi adalah data di bawah tambah, ya. Ini dari bawah kelasnya nanti ditambah, ini boleh kita tuliskan I per 4, ya, kali jumlah frekuensinya, lalu dikurang frekuensi
kumulatif sebelum kelasnya, sebelum kelas di mana dia berada, baru dibagi frekuensi kelasnya, lalu nanti ini kita kali dengan panjang ke panjang kelas, ya, kita kalikan dengan panjang kelasnya. Jadi dari bawahnya itu nanti kita kurangi 0,5 dari nilai yang paling kecil, biasanya seperti itu dari kelas yang sedang kita cari. Oke, itu untuk kuartil data yang berdistribusi frekuensi. Nanti I-nya kalau untuk kuartil pertama, ya, 2 untuk kuartil kedua atau median, 3 untuk kuartil ketiga. Nah, jadi berikutnya kita akan coba membahas tentang modus, ya. Nah, modus ini kalau data tunggal, data yang paling sering muncul. Jadi tinggal kita lihat aja mana yang paling banyak yang paling sering muncul. Nah, kalau yang berdistribusi frekuensi, modus adalah lebih bawah tambah D1 tambah D2 kali panjang kelas. Nah, ada yang juga nanti tuliskan ini S sama saja, ya. TB itu lebih bawah kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling besar. Nah, D1 selisih antara frekuensi kelas modusnya dengan frekuensi sebelumnya, ya, atau yang di atas. Kalau D2 itu selisih antara kelas modus frekuensinya dengan kelas sesudahnya. Jadi kalau P itu adalah panjang kelasnya, ya, atau interval. Nah, kira-kira inilah kesimpulan rumus-rumus yang kita gunakan untuk mencari rata-rata kuartil tadi dan juga modus. Oke, nanti adik-adik silakan dilatih, ya, digunakan saja rumus-rumusnya untuk mengerjakan soalnya. Oke, apa kira sampai di situ pembahasan kita untuk materi statistika ini, yaitu yang membahas tentang rata-rata, modus, dan juga kuartil. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.